Saat malam tiba, dan kita menatap langit, bintang-bintang tampak seperti titik cahaya biasa. Tapi setiap bintang punya kisah, ukuran, dan takdirnya sendiri, dari yang mungil hingga raksasa yang bisa menelan matahari jutaan kali. Malam ini, kita akan menjelajahi berbagai jenis bintang, dari yang terkecil hingga yang paling mengerikan, dan mengungkap misteri di balik kerlipan langit malam. Kita mulai dengan Katai Merah, bintang paling umum di galaksi tapi hampir tak pernah terlihat tanpa teleskop. Mereka kecil, hanya sebagian massa matahari, dan membakar bahan bakarnya sangat lambat. Suhu permukaannya dingin, sekitar 2 hingga 3.500 derajat Celcius, sehingga tampak merah redup. Karena irit energi, Katai Merah bisa hidup triliunan tahun, lebih lama dari usia alam semesta saat ini. Proxima Centauri, tetangga terdekat matahari, adalah Katai Merah. Meski dekat, kita tetap butuh teleskop untuk melihatnya. Umurnya yang panjang membuat Katai Merah jadi kandidat utama tempat berkembangnya kehidupan di luar bumi. Bayangkan peradaban yang tumbuh di bawah cahaya merah selama triliunan tahun. Mereka adalah fondasi galaksi, saksi bisu sejarah kosmik. Kekuatan mereka bukan pada kecerahan, tapi pada daya tahan. Katai Merah mengajarkan kita di alam semesta, yang paling awet, sengeli yang paling sederhana. Sobris maratonis kosmik sejati. Kini, kita ke Katai Kuning, tempat matahari kita berada. Bintang ini tak sebanyak Katai Merah, tapi sangat penting, mereka adalah rumah bagi kehidupan seperti di bumi. Suhu permukaannya 5.000 hingga 7.000 derajat Celcius, memberi cahaya hangat yang stabil. Stabilitas inilah yang memungkinkan kehidupan berkembang. Zona laik huni di sekitar Katai Kuning cukup lebar, memungkinkan planet seperti bumi punya air cair. Tapi, masa hidup Katai Kuning terbatas, sekitar 10 miliar tahun. Matahari kita kini di pertengahan usianya. Suatu hari saat hidrogen habis, ia akan berubah menjadi raksasa merah. Setiap kali kita merasakan hangatnya matahari, kita sedang menikmati masa keemasan sebuah bintang. Katai Kuning adalah inkubator kosmik, cukup stabil untuk kehidupan, cukup panas untuk energi. Mereka membuktikan kadang, yang cukup justru paling sempurna di alam semesta. Dan seperti semua bintang, Ambarkeringsfrischratis. Setelah miliaran tahun, Katai Kuning seperti matahari berubah menjadi raksasa merah, fase tua yang dramatis. Ketika hidrogen di inti habis, inti menyusut dan memanas, lapisan luar mengembang besar, permukaan mendingin dan berubah merah. Raksasa merah bisa ratusan kali lebih besar dari matahari. Matahari kita kelak akan menelan Merkurius, Venus, bahkan mungkin bumi. Contoh raksasa merah, Aldebaran di Taurus, tampak merah terang di langit malam. Fase ini penuh gejolak, bintang berdenyut melepaskan massa ke angkasa. Di inti, helium berubah jadi karbon dan oksigen, unsur penting bagi kehidupan. Akhirnya, lapisan luar terlepas membentuk nebula planet terinti yang tersisa jadi Katai Putih. Raksasa merah adalah jembatan antara kehidupan stabil dan kematian sunyi bintang. Mereka menandai akhir perjalanan bintang seukuran matahari. Dari sini, sisa bintang akan terus berevolusi. Inilah senja megah dalam hidup sebuah bintang. Jika Katai Merah adalah maratonis, supergiant adalah pelari cepat kosmik, bintang paling masif dan terang. Lahir dengan massa 8 kali matahari atau lebih, mereka membakar bahan bakar dengan ganas dan hidup hanya jutaan tahun. Supergiant merah seperti Betelgeuse bisa melampaui orbit Mars, bahkan Jupiter. Supergiant biru seperti Rigel sangat panas dan ribuan kali lebih terang dari matahari. Setelah hidrogen habis, mereka membentuk unsur berat hingga besi, titik akhir fusi. Fusi besi menyerap energi, inti runtuh, dan dalam detik, bintang meledak jadi supernova. Supernova adalah ledakan paling dahsyat di alam semesta, sesaat lebih terang dari seluruh galaksi. Ledakan ini menyebarkan unsur berat, karbon, oksigen, besi, ke seluruh angkasa. Unsur-unsur itu jadi bahan baku bintang, planet, dan kehidupan baru. Supergiant hidup cepat, mati muda, tapi warisan mereka abadi. Atom di tubuh kita ditempa di dalam supergiant, dan disebar lewat supernova. Betelgeuse dan Rigel adalah pengingat siklus penciptaan dan kehancuran kosmik. Mereka adalah nenek moyang bintang dan planet di galaksi. Setelah fase raksasa merah, bintang seperti matahari meninggalkan inti panas, Katai Putih. Tak ada lagi fusi nuklir, hanya sisa pijar yang perlahan mendingin. Massa matahari dipadatkan seukuran bumi 1 sendok teh, materinya bisa seberat beberapa ton. Tekanan kuantum dari elektron menahan Katai Putih dari keruntuhan total. Awalnya sangat panas, Katai Putih bersinar putih cemerlang.
Contoh terkenal, Sirius B, pendamping Sirius A. Penemuan Sirius B membuktikan teori evolusi bintang. Katai putih mendingin sangat lambat, hingga akhirnya jadi katai hitam objek gelap yang belum ada di alam semesta karena usianya belum cukup tua. Mereka adalah fosil bintang, sisa abadi dari dunia yang pernah bersinar. Seperti berlian kosmik, mereka menyimpan cahaya masa lalu. Katai putih adalah epilog tenang dari kisah bintang berukuran sedang. Mereka menutup siklus hidup bintang dengan keindahan yang sunyi. Jika jika supergiant meledak, sisa intinya bisa jadi bintang neutron, objek paling ekstrem di alam semesta. Inti bintang dihancurkan jadi bola neutron seukuran kota kecil, tapi masanya lebih dari matahari. 1 sendok teh materinya bisa miliaran ton. Bintang neutron berputar sangat cepat, kadang ratusan kali per detik, dengan medan magnet luar biasa kuat. Jika medan magnet dan sumbu rotasi tak sejajar, ia memancarkan berkas radiasi, itulah pulsar. Pulsar pertama ditemukan tahun 1967, awalnya diduga sinyal alien. Kini kita tahu, pulsar adalah jam kosmik alami bintang neutron yang berputar. Mereka laboratorium fisika ekstrem, mendorong batas pengetahuan kita. Sisa kematian bintang paling dahsyat, mereka berdenyut di kegelapan dengan presisi menakjubkan. Bintang neutron dan pulsar membuktikan bahkan dalam kematian, alam semesta menciptakan keindahan luar biasa. Mereka adalah monster padat yang menyimpan rahasia kosmos. Dan mereka terus memancarkan cerita dari sisa-sisa ledakan bintang. Dari katai merah abadi hingga ledakan supernova, kita telah menjelajahi kebun binatang kosmik. Setiap bintang punya cerita dan peran dalam drama alam semesta. Mereka adalah nenek moyang kita, pabrik unsur kehidupan. Lain kali menatap langit, ingat, setiap titik cahaya adalah monster kosmik dengan sejarah luar biasa. Langit malam adalah buku cerita, dan setiap bintang adalah bab yang menunggu dibaca. Masih banyak misteri menanti, dari lubang hitam hingga galaksi jauh. Jika ingin terus menjelajah jagat raya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Teruslah memandang ke atas, dan teruslah bertanya.